Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha alimun khabir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala hiyal qalb. Shadaqal nadim wa shadaqa rasulin karim. Jamaah Jumat, tamu undangan Allah yang berbahagia, membuka khutbah ini, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita masih diberikan kesempatan untuk berbuat kebaikan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Selanjutnya salawat beserta salam tak lupa marilah kita haturkan kepada suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sosok mulia yang mestinya kita contoh dan mesti selalu dijadikan panutan dalam kehidupan, baik dalam hal menjaga keimanan, dalam berislam, bermasyarakat, dalam berbangsa, maupun dalam kita bernegara. Setiap langkah dan tindakannya penuh kehati-hatian dan selalu terpancar akhlak yang mulia. Semoga kita bisa selalu berkiblat kepada kehati-hatian Nabi, kepada akhlak yang mulia sebagai pandu kita dalam mencapai kebahagiaan dan keselamatan di dunia hingga akhirat nanti. Jamaah Jumat, tamu undangan Allah yang berbahagia, dan melalui mimbar Jumat ini saya selaku khotib mengajak kepada diri sendiri juga kepada seluruh jamaah untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena takwa bisa dimaknai sebagai kehati-hatian. Disinilah pentingnya melangkah dengan hati. Hadirin jamaah Jumat, tamu undangan Allah yang berbahagia. Ada sebuah hadis populer yang menjelaskan tentang arti penting hati dalam kehidupan manusia.
Hadis ini menegaskan bahwa hati adalah penentu kualitas hamba di hadapan Tuhannya. Berikut bunyi hadis dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Ala hiyal qalb." Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati, jantung yang ada pada diri kita masing-masing. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menaati Allah yang tidak bermaksiat kepadanya akan menjadikan baik hatinya, yaitu dengan memiliki rasa takut, khauf, wal hub, dan rasa cinta kepada Allah, dan ikhlas dalam niat, usaha, dan perilaku kita dalam kehidupan. Hadirin jamaah Jum'ah tamu undangan Allah yang berbahagia. Akhir-akhir ini kita dipertontonkan beberapa perilaku manusia yang sembrono, melangkah tanpa hati, dan berperilaku tanpa akhlak. Paling sering kita lihat adalah paras atau wajah para koruptor yang jelas-jelas tertangkap tangan atau OTT dipakaikan rompi orange. Tapi dengan santai saat siaran pers masih bisa senyum dan berkilah. Budaya malu sepertinya sudah hilang dari dirinya. Padahal malu adalah sebagian dari iman. Al-haya'u minal iman. Malu adalah sebagian dari iman. Malu dalam berbuat kejahatan dan kemaksiatan. Jauh sebelum para koruptor itu tertangkap tangan saat pengambilan sumpah jabatan, mereka bersedia untuk menjadi hamba yang bertakwa. Apa itu takwa? Sebagaimana dijelaskan di atas, takwa adalah kehati-hatian, bukan sebaliknya sembrono, sombong, dan maksiat. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang tawadu, rendah hati karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Dan siapa yang sombong, maka Allah akan merendahkannya. Hadis riwayat Imam Ibnu Mandah dan Imam Abu Nu'aim. Jamaah rahimakumullah, yang viral di berbagai media, yang terbaru adalah kasus penembakan yang dilakukan oleh seorang jenderal di Mabes Polri kepada ajudannya, seorang polisi muda yang masih punya prospek karir yang panjang. Entah apa yang ada di benak sang jenderal hingga tega berperan sebagai malaikat pencabut nyawa bagi ajudannya sendiri. Secara kasat mata, peristiwa tersebut jelas jauh dari akhlak mulia dan dilakukan tanpa melibatkan hati nurani yang bersih. Jamaah Jum'ah tamu undangan Allah yang berbahagia, agar terhindar dari kecerobohan dan kefatalan sebagaimana
fenomena contoh yang di atas, maka penting bagi kita untuk menjaga kesehatan hati. Misalnya, sebagaimana nasihat orang Jawa dalam syair Tombo Ati. Tombo ati iku 5 perkara nih. Kaping pisan maca Quran lan sak maknane. Kaping pindho salat wengi lakonono. Kaping telu wong kang soleh kumpulono. Kaping papat kudu weteng ingkang luwe. Kaping 5 zikir wengi ingkang suwe. Salah sawijine sapa bisa nglakoni, mugi-mugi Gusti Allah nyembadani. Jamaah Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia, dari syair Tombo Ati ini kita bisa mengambil beberapa kesimpulan ataupun kunci untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Obat hati ada 5 perkara. Yang pertama, membaca Al-Quran dengan maknanya. Problem saat ini adalah kita belum bebas dari buta huruf Al-Quran. Maka siapa saja yang merasa belum teteh, belum lancar dalam baca Al-Quran, tidak ada kata terlambat di dalam studi belajar untuk kehidupan, apalagi belajar agama. Karena belajar faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, bahwa belajar adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimat, baik kecil maupun yang tua. Wajiban belajar melekat sampai akhir hayat kita. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, menuntut ilmu dari ceprot kita lahir sampai kita meninggal dunia. Itu wajib kita lakukan supaya kita tercerahkan, supaya kita tidak jatuh dalam perbuatan jahiliyah. Jamaah Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Yang kedua adalah sholat malam dirikanlah. Sholat malam sebagai amalan yang utama diteladankan oleh Rasulullah. Bagi Nabi sholat malam adalah wajib, tapi bagi umatnya adalah sebagai sunnah muakkadah yang diutamakan. Karena keutamanya luar biasa, keutamaan sholat malam luar biasa. Banyak keberhasilan orang-orang biasa dari zero menjadi hero karena mengamalkan amalan surat atau sholat malam ini. Seseorang yang biasa-biasa karena dia mengamalkan sholat malam bisa menjadi dalam posisi maqama mahmuda di hadapan manusia maupun di hadapan Allah. Maka setiap diri, marilah kita hidupkan malam-malam kita dengan sholat malam, memohon anugerah terbaik dan terindah dalam perjalanan hidup kita dengan sholat malam. Yang berikutnya adalah kaping telu wong kang soleh kumpulono. Maka pergaulan ini penting. Banyak orang yang hancur dalam hidupnya karena milieu yang dia ciptakan, lingkungan yang dia tempati adalah tempat yang jelek. Masyarakatnya tidak agamis, bahkan menyimpang dari nilai-nilai agama. Maka kondisi ini kita harus hijrah, mencari tempat yang kondusif untuk tumbuh kembangnya iman dan takwa kita kepada Allah. Maka menciptakan kondisi lingkungan yang rukun, akur, yang support untuk tumbuhnya generasi yang islami, itu harus kita ciptakan. Bukan kita menyerah pasrah kepada lingkungan yang bobrok. Syukur kita bisa mewarnai
lingkungan itu dengan keislaman dan keimanan kita, dengan kerukunan, dengan keharmonisan di antara masyarakatnya, sehingga akan tercipta kerukunan dan harmoni di dalam masyarakat. Kaping papat, yang keempat adalah bagaimana kita mengumpulkan orang-orang soleh tadi sudah. Yang keempat adalah perbanyak berpuasa. Artinya merasakan penderitaan orang lain dengan kita senantiasa berbagi kepadanya melalui berbagai cara. Seperti halnya Jumat Berkah yang kita pampang di depan ini, gratis untuk jamaah kalau masih ada nanti. Atau melalui berbagai amal yang bisa kita lakukan, sehingga kita bisa merasakan penderitaan orang lain dengan berpuasa. Puasa ini amalan yang luar biasa, dan sumu tasihu, berpuasalah agar kalian menjadi bergas, sehat, dan bisa melakukan aktivitas yang lain. Kemudian yang kelima adalah zikir malam, perpanjanglah. Maka mengisi malam-malam dengan ibadah kepada Allah, selain dengan sholat, tapi dengan zikir-zikir yang kita panjatkan, mau berapapun jumlah zikir yang kita lakukan, silahkan. Karena tidak ada batasan ketika kita berzikir. Karena pada hakikatnya setiap denyut nadi kita, setiap nafas yang masuk ke paru-paru kita, mestinya adalah helaan nafas dengan zikir kepada Allah. Dan zikir juga bisa kita lakukan dengan berbagai aktivitas. Baik itu bekerja, baik itu kita di ladang, di pasar, di kantor, maupun di pabrik, dan di mana saja kita senantiasa berzikir kepada Allah, kecuali kita berada di kamar mandi. Maka berzikirlah pada malam ini, insya Allah akan menjadi suatu kekuatan, menjadi senjata kita ketika kita tidak bisa mengatasi berbagai macam problematika kehidupan. Maka dengan berzikir akan dibukakan pintu-pintu berkah, pintu-pintu rahmah dari berbagai penjuru, yang itu semuanya akan mempermudah kehidupan kita. Jamaah Jumat, tamu undangan Allah yang berbahagia, salah satunya siapa yang bisa menjalani, moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala mencukupi segala apa yang kita ikhtiarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah Jumat, tamu undangan Allah yang berbahagia, mendukung pemberdayaan umat agar terhindar dari kemaksiatan, terhindar dari kemiskinan ekonomi, terhindar dari kemiskinan ilmu pengetahuan, kemiskinan kebudayaan yang jelek, politik dan mental, seperti berkorban, berzakat, bersedekah, dan lain-lain. Marilah kita tumbuhkan dalam lingkungan kita sekalian, sehingga kita akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa-apa yang kita keluarkan, baik itu berupa materi maupun tenaga yang kita usahakan dari aktivitas kita sehari-hari. Jamaah Jumat, tamu undangan Allah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nabi pun bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah
yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Hidup seperti lebah yang senantiasa menghasilkan madu dan royal jelly yang manfaatnya bermanfaat bagi kehidupan dan tidak pernah merusak lingkungan yang ada di sekitarnya, sekalipun lingkungan itu sangat rapuh. Itulah filosofi lebah yang apabila kita praktekkan dalam kehidupan kita sekalian, insya Allah akan membawa keberkahan dari kehidupan kita. Kita senantiasa memproduksi amal soleh, amal yang terbaik dari perjalanan hidup kita. Kita kikis amal yang negatif dan kita ganti dengan perbuatan-perbuatan yang terpuji dengan landasan akhlakul karimah, akhlak yang terpuji. Akhirnya marilah kita mohon kepada Allah, semoga Allah curahkan berbagai nikmat dan disembuhkan dari segala penyakit yang melekat pada badan kita. Dan saudara-saudara kita yang sedang terlilit masalah, semoga mereka bisa selesai masalahnya dan kembali untuk senantiasa beramal soleh di sisa kehidupan yang kita jalani. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarona bi muradil amwali wal inqanil mamlukat wal auladil banina wal banat wa an nurabiyahum bil akhlaqi wal khazanat wa nub'idahum 'anil ma'asi wal munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha alimun khabir. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad waj'alna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan na'imin hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika bi sultan. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma fir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati Rabbana fataqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka as-salamata fid din wal 'afiyata fid jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal mauti wa maghfiratan indal mauti wa rahmatan ba'dal mauti. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.